Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Sugeng Febri Andrianto pada acara Obama ya. Oke, obrolan bermakna. Oke. Untuk kesempatan siang hari ini, alhamdulillah sekali ya, karena sudah lama tidak podcast. Alhamdulillah ini untuk yang perdananya ya, karena sudah lama kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, Ustadz Dodok Sartono MM ya. Oke, beliau adalah Ketua Lazismu Jawa Tengah. Oke Ustadz, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat terus ya, semangat ya. Walaupun puasa tetap semangat. Meresap sampai ke tulang ya Ustadz ya. Oke, luar biasa sekali Ustadz ya. Nah kan seperti apa slogannya geprek itu, meresap sampai ke tulang. Apakah juga Ustadz meresap sampai ke tulang dengan semangat sekali? Ya, menurut saya apapun aktivitas kita yang sudah kita niati harus meresap sampai ke hati. Dalam artian ya harus penuh hati. Oke, luar biasa sekali. Jadi Ustadz, profesi apapun harus penuh hati. Harus penuh hati Ustadz. Ini jenengan adalah jabatannya Ketua Lazismu Jawa Tengah. Lazismu sendiri itu apa ya Ustadz ya? Kenapa namanya harus Lazismu? Tidak Lazisku, Q atau yang lainnya Ustadz? Ini. Jadi Lazismu itu kepanjangan dari Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh Muhammadiyah. Ustaz. Memang ini bernaung di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Oke. Kemudian Lazismu ini satu-satunya lembaga amil yang resmi di internal Muhammadiyah dan juga diakui secara legal oleh pemerintah sesuai Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Nah, itulah Lazismu. Berarti memang legalitasnya sudah jelas ya Ustaz ya. Oke, luar biasa sekali. Terus untuk peran Lazismu sendiri Ustaz, untuk di masyarakat luas itu peran Lazismu itu seperti apa? Ya. Jadi gini, di Lazismu sebagai lembaga filantropi yang sumber dananya adalah dari ZIS, zakat, infak, sodakoh dan juga dana sosial keagamaan lain, itu mesti perannya bagaimana mentasarufkan dana ini untuk kesejahteraan masyarakat. Terutama adalah kalau zakat ada aturannya 8 asnaf, fakir, miskin dan lain sebagainya. Nah, itu kita wujudkan lebih mayoritas pada program-program yang produktif. Nah, itulah nanti peran Lazismu di masyarakat, mentasarufkan, memproduksikan dana ZIS itu ke kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dengan harapan bisa menjadikan mustahik orang yang miskin itu menjadi muzaki, orang yang memang sudah bisa berzakat. Berarti dalam artian bisa mandiri secara ekonomi. Berarti Lazismu sendiri itu untuk manajemen zakat masyarakat luas juga ya, mengatur dan lain sebagainya. Bisa dibilang seperti itu enggak Ustaz? Ya, saya kira Lazismu tidak hanya untuk kalangan Muhammadiyah, baik secara donasi juga dari masyarakat umum, pemanfaatannya pun juga untuk masyarakat umum. Kita memprioritaskan di 5 program utama nanti. Itu satu, pengentasan kemiskinan lewat pembinaan UMKM, usaha kecil dan menengah. Yang kedua lewat beasiswa, karena kita yakini cara mengentaskan orang miskin itu ya lewat pendidikan. Itu. Yang ketiga adalah lewat Save Our School, itu untuk mengcover sekolah-sekolah yang memang secara kemampuan finansial sangat rendah. Kemudian yang keempat itu program Peduli Guru, yang kita lihat guru-guru kita masih sangat minim kesejahteraannya, terutama guru-guru swasta. Gitu. Luar biasa sekali. Berarti memang ada program khusus dari Lazismu itu sendiri ya Ustaz. Berarti memang tepat sasaran ya insya Allah ya dari zakatnya masyarakat luas itu. Oke, luar biasa sekali. Kemudian untuk sinergisitas antara Lazismu dengan masyarakat khususnya penghimpun zakat tadi Ustaz. Jadi bagaimana untuk menghimpunnya itu semuanya, apa ada publikasi atau bagaimana Ustaz caranya? Jadi gini, utama kita adalah melakukan edukasi kepada masyarakat. Maka kita punya program yang namanya Dai Zakat. Itu bagaimana para dai kita itu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat.
Karena menghimpun zakat itu bukan masalah berapa nominal yang terhimpun, tetapi berkaitan zakat ini adalah menggerakkan bagaimana syariat Islam yang nomor 3 yang sering diabaikan oleh umat Islam itu bisa teredukasi di masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat untuk berdonasi, mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak itu lebih tinggi. Gitu. Karena kita lihat selama ini bisa jadi masyarakat masih rendah membayar zakat. Itu menurut potensi nasional baru sekitar 2-3% orang membayar zakat berdasarkan potensi yang didata. Itu lingkup Jawa Tengah atau secara nasional ya? Dan itu tercermin di setiap daerah pun, kabupaten, kota, provinsi pun ya tidak jauh dari itu. Jadi pembayaran zakat dibanding dengan potensi zakat yang ada itu hanya 2-3%. Dan ini salah satu problemnya adalah memang literasi masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang zakat itu masih rendah. Makanya ada dai tadi ya Ustaz. Makanya dai ini untuk mencerahkan masyarakat bahwa rukun Islam yang ketiga ini penting. Bahkan ini rukun yang memang bersamaan dengan perintah sholat. Itu kadang ini dilompati, zakatnya nanti tapi hajinya malah ngantri-ngantri. Lah ini kan kebalik. Itu aja. Terus berarti untuk dai-nya itu sendiri ada pendidikan khususnya atau bagaimana Ustaz? Sebelum dikirim untuk memberikan sosialisasi dan lain sebagainya, itu apa ada pendidikannya khusus atau gimana? Jadi gini, pada dasarnya dai itu kan secara keilmuan keagamaan sudah mumpuni lah. Kita hanya menyamakan persepsi bagaimana tema materi tentang zakat ini sering disampaikan ke masyarakat. Karena menurut survei kita jarang khotib Jumat, ustadz di pengajian umum dan lain sebagainya itu menyampaikan materi tentang zakat. Nah ini yang sangat minim. Maka kita dorong gimana para ustadz kita itu tidak enggan-enggan menyampaikan materi tentang zakat, dengan harapan nanti masyarakat lebih paham tentang zakat dan tingkat penunaiannya lebih tinggi. Oke, luar biasa sekali. Kemudian untuk peran lazismu sendiri Ustadz, yang bisa dirasakan tuh manfaatnya seperti apa untuk masyarakat itu lazismu sendiri? Gini, berdasar data kita di 2020 kita satu UMKM yang kita bantu itu sekitar 800-an UMKM. Kemudian beasiswa Sang Surya kita 1000 lebih. Sang Surya ini beasiswa untuk mahasiswa se-Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga adalah sekolah yang kita bantu, terutama kemarin pasca pandemi, baik dalam program Save Our School maupun program Peduli Guru. Banyak guru juga kita, walaupun mungkin kecil, kita bantu sisi honor bulanannya. Nah inilah yang kita lakukan real di masyarakat. Harapannya dengan demikian mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat. Yang kaya bagaimana kita fasilitasi mendistribusikan dananya, kekayaannya kepada yang miskin. Begitu juga yang miskin bisa lebih tercukupi kebutuhan ekonominya. Berarti memang bisa dirasakan benar-benar ya manfaatnya lazismu itu Ustadz ya. Oke, berarti yang tadi ada Sang Surya tadi itu nama untuk itu beasiswa untuk mahasiswa. Sebetulnya kan dari pusat ada beasiswa Mentari itu untuk SD, SMP, SMA. Kemudian untuk beasiswa Sang Surya itu khusus untuk mahasiswa. Nah kita hanya lebih memfokuskan pada mahasiswa karena kita anggap untuk SD sampai SLTA sudah cukup lah di cover oleh pemerintah lewat BOS maupun yang lainnya. Oke, berarti luar biasa sekali untuk pemanfaatannya. Kemudian untuk peran lazismu untuk kemajuan penguatan amal usaha Muhammadiyah Ustadz, itu seperti apa itu peran lazismu? Jadi gini,
Lazismu sebagai lembaga di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah mesti juga lebih utama kepada memprioritaskan juga bagaimana aum-aum kita. Maka 2 program kita, Save Our School dan Peduli Guru ini pun kita prioritaskan juga bagi sekolahan-sekolahan kita. Banyak sekolahan-sekolahan kita pertama berdampak dari banjir kemarin, banjir, longsor. Itu sampai kemarin kita ada rencana merelokasi sekolahan yang memang secara fisik sudah tidak memungkinkan dibangun lagi, sehingga harus kita relokasi. Kemudian juga tadi untuk guru-guru kita yang di desa-desa itu masih ada guru-guru kita yang gajinya 100-200 ribu sebulan. Intinya kesejahteraannya masih kurang. Kesejahteraannya itu, maka bagaimana Lazismu bisa hadir? Oke, luar biasa sekali untuk peran Lazismu itu. Kemudian Lazismu Jateng, ini saya dapat informasi katanya yang terbaik tingkat nasional, Ustaz. Baiknya dalam hal apa, Ustaz? Kok bisa sampai meraih terbaik? Kata terbaik kan berarti kan istimewa, luar biasa sekali. Apa yang menjadi keistimewaan Lazismu Jateng daripada Lazismu yang lainnya, Ustaz? Oh ya, jadi pasti gini. ada khusus ya itu. Kemarin dalam event Lazismu Award yang diselenggarakan oleh Lazis Pusat itu memang menilai lazismu wilayah maupun daerah dari beberapa kriteria. Satu, dari program yang inovatif. Yang kedua, dari sistem akuntabilitas pelaporan. Yang ketiga, dari produktivitas dan tepat sasarannya program. Itu. Nah, dari ini termasuk dari performan amilnya. Dari kategori-kategori ini Jawa Tengah banyak menyabet predikat-predikat terbaik. Sehingga secara umum Lazismu Jawa Tengah itu menjadi Lazismu terbaik nasional untuk tingkat Lazismu provinsi. Itu. Nah, itulah yang poinnya diakumulasi mungkin ya, ada poin-poinnya, Ustaz. Dari beberapa tadi tentang program, tentang pelaporan, performan amil itu dinilai dan kita menjadi Lazismu terbaik nasional. Berarti memang setiap bulannya itu ada pelaporan ke pusat juga enggak, Ustaz? Seperti itu. Tiap bulan ada update. Kemudian dari yang ini tadi otomatis kalau ada award seperti itu ada petugas yang menilai sendiri di lokasi atau gimana, Ustaz, penilaiannya? Atau hanya sekedar laporan bulanan atau apa informasi atau bagaimana? Nah, itu memang mekanisme yang dilakukan PP ya. Kita tidak terlalu bagaimana cara PP menilai Lazismu daerah maupun wilayah untuk menentukan performa itu. Tetapi itu setiap tahun dilakukan Lazismu Award untuk memberikan penghargaan pada Lazismu yang secara performa memang bagus. Ya, sebagai sebuah penghargaan lah gitu. Oke, lah ini apakah yang menjadi yang terbaik ini setelah Ustadz pimpin atau sebelumnya sudah berlangganan, Ustaz? Ya, saya Jadi saya kira lembaga baik itu tidak bisa setahun 2 tahun, mesti ada keterlibatan pimpinan-pimpinan sebelumnya, program-program sebelumnya itu juga tidak lepas dari itu. Kebetulan saja saya pas memimpin mungkin diberikan penghargaan itu, tetapi saya kira itu juga hasil kerja keras teman-teman maupun senior kita sebelumnya yang mendedikasikan waktu tenaganya untuk Lazismu. Mungkin ada beberapa kelanjutan dari program-program beliaunya itu, Ustaz ya. Oke, ini di masa pandemi sekaligus ini juga bertepatan bulan Ramadan, Ustaz. Ada agenda besar enggak dari Lazismu di bulan Ramadan tahun ini, Ustaz? Jadi gini, di program Ramadan ini kita punya 3 program prioritas. Satu adalah menggerakkan zakat, karena ini menjadi core gerakan Lazismu utamanya adalah menggerakkan zakat. Bagaimana kesadaran orang untuk melakukan syariat Islam ini itu semakin membaik itu. Maka ini menjadi gerakan utama kita tiap bulan, bahkan tidak hanya Ramadan. Tapi karena semangat orang kadang berzakat itu nunggu Ramadan, maka Ramadan ini kita kampanyekan secara masif dengan tema zakat membangkitkan Indonesia.
Luar biasa. Lalu yang kedua, kita ada program untuk Save Palestine. Jadi kita ada program membantu saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya gitu. Yang mungkin secara ekonomi sangat berdampak dari perang berkepanjangan. Nah, ini kita buatkan donasi pada bulan ini. Kemudian yang ketiga ini, nah tadi yang sangat kontekstual dengan kondisi pandemi sekarang, kita ada program 100.000 paket kado Ramadan untuk kaum duafa. Nah, 100.000 ini nanti insya Allah tiap paketnya ada 100.000 rupiah yang akan kita sebar se-Jawa Tengah. Ini sebagai wujud kita ya, satu masa pandemi yang belum selesai, kita memberikan ya gift lah sebagai rasa empati kita, walaupun ini kalau dinilai ya belum seberapa. Maka kita mengajak para donatur yang berlebih, mari kita berbagi kebahagiaan di Ramadan, terutama menjelang Lebaran nanti dengan apa? Kado Ramadan ini untuk kaum duafa. Tidak banyak, hanya 100.000 per paket. Itu bisa ngambil 10, bisa ngambil sesuai kemampuan. Yang penting satu paketnya 100.000 tadi, Ustaz. Biar bisa merasakan nikmatnya keberkahan bulan Ramadan lewat Lazismu, Ustaz ya. Karena prinsip kita, Mas. Jadi saya yakin para donatur juga sering merasakan bagaimana orang yang menerima donasi kita itu bahagia. Tetapi orang yang memberi itu saya yakin akan jauh lebih berbahagia. Kita bisa berbagi, kita bisa memberi, kita bisa ikut andil membahagiakan orang di hari raya Idul Fitri. Itu saya kira kebanggaan tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Maka kita secara nasional mengajak ke seluruh segmen masyarakat untuk berpartisipasi ini. Oke, luar biasa sekali ya. Oke Ustadz, untuk yang terakhir kalinya, alhamdulillah ini kita berada di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, Ustadz. Mungkin ada pesan ataupun kesan tentang SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, Ustadz. Seperti apa pandangan Ustadz? Semakin dunia kita semakin modern, itu kadang individualisme orang itu semakin tinggi. Maka saya berharap kepedulian sosial, jiwa filantropi, jiwa penyantunan itu bisa dimasukkan dalam pendidikan karakter anak-anak sejak dini di sekolahan-sekolahan kita, bahkan sejak TK. Termasuk ini SMP Birrul, kita harapkan bagaimana memasukkan pembiasaan entah nanti dalam bentuk pembelajaran karakter atau bahkan masuk kurikulum tentang bagaimana jiwa kepedulian, jiwa filantropi, penyantunan yang itu menjadi spirit Kiai Dahlan dalam membangun Muhammadiyah atau yang sering disebut spirit Al-Maun itu menjadi spirit bersama anak-anak didik kita yang kita tanamkan sejak dini, sehingga besok ke depan harapan kita para alumni sekolahan ini memiliki kepedulian yang tinggi. Ketika jadi pejabat, ketika jadi polisi, ketika jadi pengusaha, atau profesi apapun, mereka punya kepedulian pada orang lain, kepedulian pada lingkungan. Karena apa? Sejak dini sudah ditanamkan karakter itu oleh guru-gurunya. Nah, itu harapan saya pada SMP Birrul Walidain, sehingga ikut meringankan beban kerja lembaga filantropi kita untuk selalu mencerahkan dengan dua tagline kita, mencerahkan dan menggembirakan. Itulah prinsip dakwah Muhammadiyah, bagaimana mencerahkan dan juga membahagiakan. Oke, untuk kesannya Ustadz dengan perkembangan SMP Birrul, mungkin Ustadz menjadi saksi hidup ya dari awal sampai detik ini, bagaimana? Apakah perkembangannya semakin luar biasa atau bagaimana Pak Ustadz? Saya tidak mengamati satu persatu di dalam, tetapi saya lihat berita, saya lihat perkembangan di luar secara fisik maupun secara prestasi. Saya kira ini sekolah yang luar biasa, baru
beberapa termasuk kategori sekolah yang muda tetapi ya. banyak prestasi. Oke, luar Nah, biasa. harapan saya apa ya, semacam perubahan atau Inovatif, inovasi itu selalu dikembangkan, apalagi pakai tagline sebagai sekolah modern. Iya. Maka harus selalu inovasi. Maka Update terus ya Ustaz ya. harus update. Atau hanya ada dua pilihan. Kalau kita tidak mau melakukan inovasi, ya kita akan mati. Oke. Kita kalau tidak mau berubah, apalagi setelah pandemi ini, behavior orang itu berubah. Budaya hidup orang belajar berubah. Maka kalau Birrul juga tidak mau berubah, maka akan kalah. Maka pesan saya, inovasi atau Anda akan mati, Inovasi atau Anda mau berubah atau Anda kalah. Saya kira itu sebagai sekolah modern harus terdepan dalam melakukan inovasi-inovasi. Termasuk studio ini saya kira sebagai salah satu ini bentuk inovasi. Markas dari acara Obama Ustaz, obrolan bermakna. Karena memang yang wawancara itu juga orangnya hitam seperti Obama Ustaz. Ya mungkin itu diambil dari Obama, luar biasa sekali. Ya intinya terima kasih Ustadz untuk waktunya. Semoga Ustadz sehat selalu, sukses. Amin. Demikian ngobrolan singkat kita dengan Ustadz Dodok Sartono MM, Ketua Lazismu Provinsi Jawa Tengah. Oke, luar biasa sekali ya. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan dan kesuksesan hari ini, esok dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.